Halo Sobat Bucin, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah bucinkah? Apa masih belum bucin? Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Video kali ini sebuah film yang berjudul High School on Love. Film diawali dengan seorang pria yang sedang berteduh karena hujan. Gak lama kemudian muncul seorang wanita yang menggunakan sebuah payung. Pria itu terkejut ketika melihat kalungnya sama dengan wanita tersebut. Kemudian kita dibawa ke musim semi, yang mana di sini seorang pria sedang mengendarai sepeda motor dan hampir menabrak seseorang. Pria ini bernama Woyun dan orang yang hampir ditabrak bernama Sungyul. Tapi saat mau ditabrak, seketika waktu berhenti. Ternyata muncul seorang wanita yang berpakaian serba hitam, dan ia menyelamatkan Sungyul. Kemudian Woyun pun terjatuh sendirian dan gak jadi menabrak pria tadi. Di sini Sungyul berlagak dingin guys. Ia berlagak nggak terjadi apa-apa, bahkan menghancurkan bawang yang diminta oleh Woyun. Woyun pun marah, tapi Sungyul pergi begitu aja. Kampret juga nih Sungyul guys. Saat berada di rumah terjadi hal kocak nih, dimana Woyun menggunakan helm. Padahal Woyun ini cuma mengiris bawang guys, tapi ia memakai perlengkapan seperti ingin berkendara. Kocak juga nih momen. Kemudian neneknya memberikan uang. Kemudian Woyun pun pamit nih untuk berangkat ke sekolah. Sementara itu Sungyul sedang asik makan dan ia dihampiri oleh ayahnya. Di sini terjadi percakapan di antara mereka berdua. Saat mereka sedang asik makan, Woyun sedang berusaha menolong seseorang yang terjatuh di pinggir jalan. Dan gak lama kemudian muncul ayah Sungyul. Kemudian di sini datang seorang wanita yang berpakaian serba hitam. Ternyata wanita ini seorang malaikat guys, karena ia mampu memanggil arwah orang yang jatuh pingsan tadi. Kemudian ia memandu arwah tersebut. Woyun pun berangkat ke sekolah, namun ia dipanggil ayah Sungyul karena ketinggalan jaketnya. Saat kembali, Woyun menabrak wanita tadi, dan seketika terjadi hal aneh guys. Sementara itu di kelas terjadi kegaduhan, yang mana Woyun ini menjadi cowok populer dan diperebutkan para siswi. Bahkan di sini ada seorang siswi yang rela mengeluarkan banyak uang agar bisa menyuruh siswi yang lain tidak mengejar Woyun. Lalu Woyun pun datang dan seketika ia menjadi perhatian. Enak juga ya jadi Woyun nih guys. Kalian bakal selalu dikelilingi oleh wanita cantik. Dan gak lama kemudian gurunya datang. Tapi saat gurunya datang, Woyun menjahilinya. Lalu gurunya yang marah, ia melempar sebuah kapur. Namun dengan sigap Woyun berhasil menangkapnya. Dan gak lama kemudian datang seorang wanita yang tanpa diketahui ia langsung menampar Woyun. Kemudian ia memberitahu agar Woyun tidak mendekati anaknya. Jinjung yang malu, ia pun pergi meninggalkan ibunya beserta Woyun. Karena ulah itu, Woyun pun dipanggil ke kantor sekolah. Namun ia teringat kalau Jinjung pasti pergi ke atap. Sementara itu di tempat lain, wanita yang berpakaian hitam tadi ditemui oleh temannya. Dan ia begitu asik menikmati sebuah drama. Ternyata malaikat juga suka drama guys. Lalu tiba-tiba aja ia datang ke atap menyaksikan Jinjung akan bunuh diri. Tapi usahanya itu digagalkan oleh Woyun. Lalu seketika langit berubah menjadi hitam. Kemudian buku wanita yang berbaju hitam tadi menjadi tidak menentu dan akhirnya buku itu terjatuh. Woyun pun berhasil menyelamatkan Jinjung, namun ia malah terjatuh nih guys. Saat terjatuh, ia diselamatkan oleh malaikat tadi. Dan seketika itu pula bukunya menghilang. Lalu mereka pingsan nih di atas mobil ibu Jinjung. Saat sadar, Woyun sudah ada di rumah sakit. Kemudian wanita itu begitu terkejut mengetahui Woyun dapat melihatnya.
Dan untuk memastikannya apakah Woyun melihatnya, ia kemudian memegang tangan Woyun dan menggigitnya guys. Ternyata sekarang ia menjadi manusia biasa. Lalu ia begitu panik mencari bukunya yang hilang. Saat di jalan, Woyun menanyakan tempat tinggalnya. Kemudian malaikat itu menunjuk langit dan Woyun pun jelas aja nggak percaya guys. Kemudian malaikat itu dibuat terkejut ketika ia memiliki detak jantung. Lalu malaikat itu pergi. Dan saat akan ditabrak mobil, ia diselamatkan oleh Woyun. Teman malaikatnya pun terkejut mengetahui temannya menjadi manusia. Kemudian mereka saling berbicara. Namun hal itu membuat Woyun bingung karena ia tidak melihat orang lain. Woyun pun mengajaknya untuk pergi, dan saat di jalan ia melihat seseorang yang menatapnya dengan aneh. Sesampainya di kantor polisi, Woyun mendapat telepon yang ternyata ibu Jin Yun ada di rumah Woyun. Lalu saat di kantor polisi, para kepolisian menanyai namanya. Karena ia nggak punya nama, ia menggabungkan cover majalah dan botol sehingga menjadi sebuah nama, Lee Shubi. Namun saat Woyun akan pergi, Lee Shubi menahannya. Dan gak lama kemudian datang ibu Jin Yung beserta guru tadi. Di sini ibu Jin Yung menuntut agar Woyun dipenjara. Namun ayah Jun Yung mencoba untuk menengahinya. Tapi ibu Jin Yung bersikeras menuntut Woyun dan memberikan sebuah laporan palsu. Lee Shubi di sini mencoba untuk membela Woyun. Namun ia malah diajak keluar. Lee Shubi pun kesal dengan perilakuan dari Woyun tadi. Saat keluar, ibu Jin Yung begitu terkejut melihat mobilnya telah dicoret-coret. Sementara itu, di tempat lain, Lee Shubi begitu penasaran melihat orang sedang makan. Ia pun mencoba, namun ia nggak bisa. Dan malah mengenai Woyun. Lalu Woyun memberikan sebuah sendok. Dan akhirnya Lee Shubi pun berhasil memakan makanan tersebut. Lalu nenek Woyun menanyakan berapa usianya. Lee Shubi menjawab kalau ia tak tahu. Hal itu membuat semua orang terkejut. Akhirnya Lee Shubi mengaku kalau ia berusia 18 tahun. Kemudian Lee Shubi pun diizinkan tinggal dan ia mendapatkan sebuah sepatu dari Woyun. Lalu ia menanyakan kenapa ibunya tidak tinggal di sini. Lalu saat Woyun akan tidur, Lee Shubi mengikutinya dan ingin tidur bersama. Pasti kalau kalian jadi Woyun nggak nolak nih guys. Karena Woyun ini baik, ia pun menolaknya. Saat sedang ada di kamar, ia memikirkan ibunya. Kemudian sebuah telepon datang dari Jin Yung. Ia pun keluar menemui Jin Yung. Lalu ia menjelaskan kalau kita sebaiknya tidak bertemu. Ternyata Jin Yung ini sangat menyukai Woyun. Lee Shubi yang sedang mengintip, ia ketahuan. Lalu Woyun pun memanfaatkannya nih guys, dan menganggap Lee Shubi ini sebagai pacarnya. Bahkan di sini saat jalan, Woyun pun mengikat tali sepatu Lee Shubi. Dan mereka mengobrol bareng. Terjadilah hal kebucinan di antara mereka guys. Keesokan harinya, saat sedang makan, teman malaikatnya datang. Ia mengatakan kalau menjadi manusia bisa mati. Hal itu membuat Lee Shubi takut. Di sini Lee Shubi meminta maaf atas kesalahannya. Nggak lama kemudian Woyun datang dan ia memegang kepala Lee Shubi. Lalu ibu Yun Jin datang dan ia memberikan sebuah tagihan yang begitu banyak. Ia bahkan di sini mengancam kalau akan mengeluarkan Woyun. Nenek Woyun pun gak terima dan ia mengusir ibu Jin Yun. Kemudian Woyun mengajak Lee Shubi keluar dan menanyakan apakah itu perbuatannya. Mengetahui hal itu, Woyun mengusir Lee Shubi guys. Kasian banget ya Lee Shubi ini. Merasa dikhianati, Lee Shubi pun jalan dan ia terus diperhatikan oleh teman malaikatnya. Ia begitu kasihan dengan nasib Lee Shubi. Saat malam hari, Lee Shubi berteduh nih di sebuah tempat makan dan ia melihat Jun Yung. Namun karena Jun Yung ini dingin, ia tak menghiraukannya.
Di sini Liu Xiaobi merenungi nasibnya. Ia begitu kecewa telah menyelamatkan Woyun, lalu Junjung keluar. Dan Liu Xiaobi pun mendekatinya. Namun di sini Junjung menariknya. Kemudian Liu Xiaobi mengatakan kalau Junjung sama aja dengan Woyun. Kemudian Junjung memberikan payungnya. Dan Liu Xiaobi pun menikmati hujan untuk pertama kalinya sebagai manusia. Karena Junjung gak punya tempat tinggal, ia memutuskan untuk bunuh diri agar kembali menjadi peri. Apakah Junjung berhasil menjadi malaikat? Nantikan kelanjutannya di episode 2 guys.